Baik, terima kasih banyak semuanya. Senang sekali kalian semua ada di sini. Dan kita punya seseorang yang sangat istimewa. Dia baru saja memenangkan pemilihan yang luar biasa. Dengan rekor, jadi kalian punya sesuatu yang sama, bukan? Dan saya sangat bangga dan terhormat mendukung Ibu Perdana Menteri. Karena saya pikir beliau benar-benar hebat. Saya pikir beliau melakukan pekerjaan yang luar biasa. Saya menghormati beliau, jadi saya mendukungnya. Menurut saya, beliau memenangkan pemilu paling sukses dalam sejarah Jepang. Kemenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kita punya wanita yang sangat populer, berpengaruh dan luar biasa. Kami memiliki hubungan baik dan akan berdialog tentang perdagangan dan topik penting lainnya. Dan kehadirannya di sini. Muito obrigado. Dan justru karena alasan itu, saya ingin bekerja sama dengan negara-negara lain dan memberikan dukungan saya yang paling kuat kepada mereka. Dan terkait dengan Iran, pengembangan senjata nuklir benar-benar sesuatu yang tidak bisa diizinkan. Jepang juga harus bertindak. Negara kami juga mengecam serangan ke negara tetangga dan penutupan de facto Selat Hormuz. Dan Menteri Luar Negeri Motegi juga menyampaikan kepada Menteri Luar Negeri Iran bahwa hal itu tidak dapat diterima dan meminta agar tindakan tersebut segera dihentikan. Tak hanya di Timur Tengah, situasi keamanan di Indo-Pasifik juga sangat genting saat ini. Meskipun begitu, kami bersyukur bahwa Amerika Serikat menaruh kepercayaan yang mendalam pada Jepang dan tetap berkomitmen pada aliansi yang tak tergoyahkan. Hari ini saya ingin membahas bagaimana Jepang dan Amerika Serikat bisa lebih kuat dan makmur bersama. Selain itu, beliau juga mengajukan usulan baru untuk menstabilkan pasar energi dunia. Selanjutnya, saya ingin berdiskusi terutama dengan Direktur Keamanan Ekonomi tentang mineral kritis, kerjasama terkait energi, dan pembicaraan untuk memperkuat ekonomi kita, serta mendorong pertumbuhan ekonomi bersama. Terima kasih banyak, Anda telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Sekali lagi, selamat atas kemenangan terbesar dalam sejarah Jepang. Tidak buruk, itu sejarah yang cukup panjang. Ini bangsa hebat dengan hukum baik dan reputasi luar biasa. Dan ini kemenangan besar. Selamat kepada kalian semua, saya sangat bangga pada kalian. Kita telah menjadi teman dan saya bangga atas pekerjaan yang kalian lakukan. Itu memang tidak mudah. Apakah ada pertanyaan untuk Bapak Presiden? Presiden, apakah Anda puas dengan tingkat dukungan yang Anda terima dari Jepang, termasuk bantuan darurat? Kita akan bahas itu hari ini. Silakan, lanjutkan. Soal dukungan Jepang seperti kasus Toko Hirai, apakah Anda puas dengan situasi sekarang? Terima kasih. Apa yang sedang kita lakukan, mari kita bicarakan lebih lanjut hari ini. Kami telah menerima dukungan yang luar biasa dan memiliki hubungan yang sangat baik dengan Jepang dalam segala hal. Dan saya percaya bahwa berdasarkan pernyataan yang diberikan kepada kami kemarin dan 2 hari yang lalu terkait dengan Jepang, mereka benar-benar mengambil tanggung jawab. Ya Pak Presiden ya. Saya yakin kita mendapat dukungan luar biasa. Dari komentar 2 hari lalu, kita menerima pesan kuat dari Jepang. Terkait hal berbeda dari NATO. Itu benar-benar berbeda dari NATO. Silakan ya. Tuan Presiden, Anda berencana mencabut sanksi minyak Iran dan mungkin mengirim lebih banyak pasukan Amerika ke sana. Saya tidak akan mengirim pasukan kemanapun, dan jika pun iya, saya tidak akan memberitahu Anda. Tapi saya memang tidak akan mengirim pasukan. Dan kami akan melakukan apapun yang diperlukan untuk menjaga harga serendah mungkin. Sebenarnya saya sudah memikirkannya ketika saya melakukan hal itu. Dow Jones baru saja tembus 50.000 beberapa minggu lalu. Mereka bilang itu tak akan terjadi selama 4 tahun, apalagi di masa jabatan saya. Saya bilang itu akan terjadi, walau tak tahu secepat ini. Tapi sekarang sudah mencapai 50.000. Kami melakukannya dalam 1 tahun, bukan 4 tahun. S&P baru saja mencapai 7.000. Katanya itu lebih mustahil daripada Dow mencapai 50.000. Tapi kami berhasil dalam setahun. Semua sudah selesai dan berjalan baik. Ekonomi sangat baik, harga minyak dan bensin turun hingga 1,99 atau 1,85.
Semuanya berjalan baik. Saya melihat situasi di Iran dan berkata, saya sebenarnya tidak ingin menyerang, tapi kita harus melakukannya. Sebenarnya, saya kira angkanya akan lebih buruk dan naik lebih banyak. Tapi kita sedang melakukan serangan ini. Setelah selesai, dunia akan jauh lebih aman. Dan Perdana Menteri juga setuju. Ia juga menganggap ini mengerikan. Apa yang mereka lakukan? Saya rasa seluruh negeri berpikir seperti itu. Hampir seluruh negeri berpikir seperti itu. Iran adalah ancaman serius bagi Timur Tengah dan dunia. Dan hampir semua negara setuju dengan saya soal ini. Saya ingin memadamkan api itu dan bilang ayo lakukan. Harga minyak naik, ekonomi sedikit turun. Saya pikir itu akan lebih buruk, jauh lebih buruk. Sebenarnya, saya pikir ada kemungkinan itu akan jauh lebih buruk. Tidak terlalu buruk, ini akan segera berakhir. Kami menghancurkan angkatan laut dan hampir semua yang bisa, termasuk para pemimpinnya. Angkatan laut mereka sudah habis. Angkatan udara mereka sudah habis. Peralatan anti pesawat mereka juga sudah habis. Kami terbang kemanapun kami mau. Tidak ada seorang pun yang bahkan menembaki kami. Mereka punya, maksud saya. Dan seperti yang Anda tahu, para pemimpin mereka sudah habis. Para pemimpin mereka sudah tidak ada lagi. Mereka sudah 2 kali memilih pemimpin baru dan habis. Kini kembali mencari pemimpin baru. Kami bisa menghancurkan pulau itu kapan saja kami mau. Saya menyebutnya pulau minyak kecil yang ada di sana, benar-benar tidak terlindungi. Kami menghancurkan semuanya, kecuali pipa-pipa. Kami membiarkan pipa-pipa itu, karena membangunnya kembali akan memakan waktu bertahun-tahun bagi mereka. Anda tahu, untuk bisa melakukannya. Tapi kami, saya bisa bilang, sudah jauh lebih maju dari jadwal. Dan saya harus melakukannya. Saya menyebutnya sebagai sebuah perjalanan. Saya melakukan perjalanan kecil ini. Dan itu adalah sesuatu yang tidak pernah berani dilakukan oleh presiden lain. Semua orang ingin melakukannya, tapi mereka tidak melakukannya. Dan saya tidak menyalahkan mereka. Saya tidak menyalahkan mereka. Akhirnya itu jadi tanggung jawab saya. Dan kami berhasil melakukannya dengan baik. Militer kami luar biasa. Kami punya militer yang luar biasa. Kami punya militer terkuat di dunia. Dan kami juga punya perlengkapan terbaik di dunia. Jepang membeli banyak perlengkapan kami. Itu kehormatan bagi kami dan akan jadi topik bahasan. Mereka ingin beli banyak perlengkapan militer. Suatu kehormatan menerima Perdana Menteri di sini. Hubungan kita sangat baik. Oke, Presiden. Yang terhormat Bapak Presiden. Saya rasa dia harus pergi duluan sebelum Anda. Tidak apa-apa, mengerti. Ini sangat bagus. Saya katakan padamu, maksud saya, ini begitu bagus, sampai kita tidak perlu melakukannya. Tidak, ini sangat bagus. Saya belum belajar bahasamu, jadi nanti saat kamu datang lagi, saya akan siapkan bahasamu. Apakah Pentagon benar-benar telah secara resmi berkomitmen untuk mengalokasikan tambahan dana lebih dari 200 miliar dolar untuk tujuan ini? Kami meminta karena banyak alasan, lebih dari yang kami bahas soal Iran. Ini adalah dunia yang telah menjadi sangat tidak stabil, dan perlengkapan militer, begitu juga kekuatannya, dari sebagian persenjataan itu adalah sesuatu yang tak terbayangkan. Anda bahkan tidak ingin tahu tentang hal itu. Anda bisa mengakhiri itu dalam 2 detik jika mau, tapi kami tetap berhati-hati dan ingin melakukannya. Jangan lupa, Biden menyerahkan. Saya membangun kembali angkatan bersenjata pada masa jabatan pertama saya. Biden menyerahkan dengan sangat bodoh kepada Afghanistan, banyak hal. Dia tidak mau memindahkan itu. Dia terlalu malas, terlalu bodoh untuk memindahkan itu. Jumlahnya kecil, meski banyak. Tetap jauh lebih sedikit dari yang saya beli dan bangun. Kami ingin memiliki yang bagus. Kami ingin memiliki banyak amunisi seperti yang kami miliki sekarang. Kami punya banyak amunisi, tapi jumlahnya sudah berkurang. Kami sudah banyak memberi untuk Ukraina. Mereka juga telah banyak memberi. Biden memberikan 350 miliar dolar dalam bantuan militer untuk Ukraina dan tidak membangun kembali apapun. Kami punya banyak. Kami punya persediaan tak terbatas untuk persenjataan tingkat menengah dan atas. Peralatan militer, persenjataan, dan terutama amunisi jadi fokus utama. Kami punya banyak, tapi tetap menjaga persediaan. Sebenarnya kami tak butuh itu, tapi sedang membangunnya. Produsen peralatan militer kami memproduksi pada tingkat yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Pete memimpin hal ini bersama kami semua sebenarnya. Tapi Pete sangat-sangat tegas dalam hal ini. Jenderal, Pete, saya sendiri, seluruh kelompok.
Raytheon membangun 4 pabrik, Lockheed 5 atau 6, dan mereka melakukannya dengan cepat. Setelah pertemuan sulit kami, mereka menghabiskan 51 miliar dolar untuk membeli kembali saham dalam salah satu kasus. Sekarang mereka dilarang melakukan itu, dan sekarang mereka sedang menciptakan sesuatu yang luar biasa. Kita belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Kita sangat baik, kita sangat baik. Kita menginginkan bentuk terbaik dari semuanya. Kita seperti ini saat membangun kembali angkatan bersenjata dalam kondisi yang sangat baik. Lalu Biden merusak semuanya dan tidak melakukan apa-apa. Dia tidak membangun, tidak melakukan apa-apa. Jika Anda dengar Demokrat, mereka bahkan tak mau punya angkatan bersenjata. Sekarang, Anda bisa melihat betapa pentingnya hal itu. Tetapi kita memiliki angkatan bersenjata terkuat di dunia. Kita memproduksi peralatan terbaik dengan selisih yang jauh. Beberapa malam yang lalu, 114 roket ditembakkan ke suatu lokasi tertentu. Dan dari 100 roket yang sangat canggih, dari total 114 roket canggih, semuanya berhasil ditembak jatuh. Dengan peralatan kita, semua peralatan kita sangat mengesankan. Sebenarnya, betapa bagusnya itu. Jadi, kita ingin memastikan. Itu adalah harga kecil yang harus dibayar untuk memastikan kita tetap di puncak. Presiden, Menteri Keuangan hari ini mengatakan pemimpin Iran telah membelot. Anda tahu, mereka juga tahu. Trabalharemos como líderes no futuro. apa itu? Di sini ada pria yang disebut Menteri Keuangan. Mungkin ia ingin membahas masalah ini. Ada yang tahu? Coba beritahu saya satu hal. Apakah Anda kebetulan tahu siapa dia? Dia adalah Cassidy Central. Kita melihat infeksi di semua tingkat dan mulai menyadari apa yang terjadi dengan rezim itu. Ini tidak diberitakan di Zewar. Kami memantau mereka dari udara dan memperkirakan rezim itu akan runtuh sendiri. Di Departemen Keuangan, kami melacak transfer uang mereka ke luar negeri. Ayo kita rebut kembali untuk rakyat Iran. Dan kalian melihat pembelotan tentang Israel, ada banyak pembelotan militer juga. Kalian punya banyak pembelotan militer di Iran. Saya tidak menyalahkan mereka. Terima kasih. Presiden, apakah Anda sudah berbicara dengan Perdana Menteri Netanyahu tentang menyerang ladang minyak dan gas? Saya sudah bicara dan bilang jangan lakukan itu, tapi dia tetap melakukannya. Kami tidak berdebat, hubungan kami baik dan terkoordinasi, tapi kadang dia melakukan hal yang saya tidak suka. Sekarang kami tidak melakukannya lagi. Dan yang terakhir, jika saya boleh, Ketua The Fed mengatakan kepada saya bahwa dia berniat tetap menjabat sampai presiden baru dikonfirmasi. Dia ingin tetap di Dewan sampai penyelidikan The Fed selesai. Dia diselidiki karena membangun gedung ratusan miliar, jauh di atas perkiraan. Di sana, gedung justru di bawah anggaran dan selesai sebelum tenggat. Itu aula pesta. Aula pesta itu jauh lebih besar dan kompleks dari yang sedang dia bangun. Namun biayanya hanya sebagian kecil dari harganya. Ada sesuatu terjadi dengan para kontraktor. Saya ahli membangun gedung besar. Itu selalu saya lakukan. Saya menyelesaikannya di bawah anggaran dan sebelum tenggat. Renovasi ini senilai 4 miliar dolar. Melihat gedung itu, saya tidak yakin Kevin Walsh bisa pindah ke sana suatu hari nanti. Gedung itu sudah dibangun bertahun-tahun dan menjadi yang termahal. Saya tahu ini bentuk ketidakmampuan yang jelas. Hari ini, tanpa diragukan lagi, Anda seharusnya menurunkan suku bunga. Tentu saja, siapa yang tidak akan menurunkannya? Dia keras kepala dan punya gangguan obsesif kompulsif, Trump. Banyak orang juga mengalaminya. Itu bukan penyakit yang bisa sembuh. Tapi dia juga membangun. Dia seharusnya menurunkan suku bunga, tapi tidak akan melakukannya karena keras kepala dan tidak kompeten. Itu kombinasi terburuk menurutku, dan dia juga bukan orang pintar. Tapi sekarang dia sedang membangun kompleks di sana di bawah yurisdiksinya. Dia yang memulai dan sekarang sudah di luar kendali. Itu miliaran dolar hanya untuk sebuah gedung kecil. Saya bisa saja membangun gedung itu dan membuatnya indah hanya dengan 25 juta dolar. 25 juta dolar dan pasti akan terlihat indah. Lihat apa yang saya lakukan di Gedung Putih. Saya merenovasi karena kondisinya sangat buruk, termasuk lantai dan lainnya. Saya bisa membuat gedung itu indah dengan 25 juta dolar, tapi mereka menghabiskan 4 miliar dolar. Baik, itu adalah
ada kejahatan. Mungkin itu dilakukan oleh kontraktornya, tapi karena saya tahu lebih banyak tentang kontraktor daripada siapapun mungkin yang pernah hidup. Tapi kontraktor ini adalah pria yang sangat kaya, siapapun dia, dan kita tahu. Tapi siapapun dia adalah pria yang sangat kaya. Ia akan mendapatkan, maksud saya, ia bisa mendapatkan jutaan dolar. Saya tidak mendengar angka 3-4 juta dolar. Itu akan jadi bangunan termahal per meter persegi dalam sejarah. Padahal Anda bahkan tidak sedang membangun bangunan. Ini renovasi, fasad, baja, dan struktur tetap dipertahankan. Jadi, yang saya inginkan hanyalah menunjukkan kepada publik bahwa orang ini tidak kompeten. Ia sangat tidak kompeten dan mungkin juga tidak jujur. Tapi pasti ada yang tidak jujur di sini. Tanah gedung itu jelas tak mungkin seharga 3-4 miliar dolar. Benar kan? Tuan Presiden, Tuan Presiden, tolong dengan istilah sederhana dan langsung. Tuan Presiden, Anda mengatakan Jepang adalah... Orang itu tampaknya salah satu orang Anda. Iya, terima kasih. Dia baik atau buruk? Terima kasih. Baik. Reporter yang baik atau reporter yang buruk? Dan seperti apa dia? Hampir tidak ada apa-apanya. Tidak apa-apa. Dia sepertinya orang yang sangat baik. Lanjutkan saja. Presiden, Anda baru saja menyebutkan bahwa Jepang sedang mengambil langkah maju. Saya mengerti. Dukungan seperti apa yang Anda harapkan Jepang berikan ke depannya? Di masa depan, saya berharap Jepang mengambil peran lebih besar karena kita punya hubungan dan mendukung Jepang. Kami punya 45.000 tentara di Jepang dan menghabiskan banyak uang di sana. Jadi memang hubungan kita selalu seperti itu. Saya tidak heran jika mereka ingin ambil peran lebih besar. Kita sebenarnya tidak butuh apa-apa. Juga tidak butuh Jepang atau siapapun. Tapi wajar jika mereka bertanggung jawab. Saya dengar Jepang menerima lebih dari 90% minyaknya lewat selat itu. Jadi itu adalah alasan besar untuk bertindak. Maksud saya, kita menghancurkan negara itu. Memang seharusnya dihancurkan. Satu-satunya masalah adalah selat itu. Itu sangat sulit. 2 orang saja bisa melempar bom kecil ke air dan menghalangi semuanya. Kita tak menginginkan itu, tapi Jepang, Tiongkok, dan sebagian Eropa bisa mengangkut sebagian besar minyak lewat selat itu. Pada kenyataannya, kita tidak menerima apa-apa. Kita kurang dari 1%. Kita tidak harus mencapai persentase tertentu. Sebenarnya kita melakukannya hanya untuk bersikap baik, padahal selat itu tidak kita gunakan. Kita sedang membela selat itu untuk semua orang lain. Dan dalam kasus NATO, mereka tidak mau membantu kita untuk membela selat itu. Padahal mereka lah yang membutuhkan bantuan itu. Tapi sekarang mereka jadi jauh lebih ramah. Karena mereka melihat sikap saya, mereka jadi jauh lebih ramah. Tapi bagi saya sudah terlambat. Seperti yang Anda ketahui, Inggris kini berencana mengirim kapal induknya. Saya bilang ingin kapal induk sebelum perang, bukan setelah menang. Tapi mereka kirimnya setelah perang dimenangkan. Praktisnya tidak ada siapapun yang akan menembaki mereka. Stok rudal mereka turun 90%. Jumlah drone juga menurun drastis. Serta pabrik-pabrik mereka dihancurkan. Ya Pak. Peluncuran rudal dan drone serang turun lebih dari 90% sejak awal, menunjukkan kekuatan tembak luar biasa. Anda sudah menyebutkan poin utama Pak Presiden, yaitu basis pertahanan mereka. Jika tidak bisa memproduksi lebih banyak, pasokannya akan terbatas. Karena itu kami mengejar kontraktor pertahanan dari senjata canggih mereka, agar mereka tak bisa membangun kembali peluncur atau rudal di masa depan. Ini kehancuran militer yang belum pernah mereka saksikan. Dalam 2 minggu, kami hancurkan angkatan laut dan udara mereka. Teknologi hilang, komunikasi terputus, serta semua pemimpin disingkirkan satu persatu. Mereka benar-benar berhasil, kan? Bagaimana menurutmu? Satu pertanyaan lagi untuk Perdana Menteri. Izinkan saya memilih salah satu yang paling cantik dan elegan di Jepang. Sekarang saya punya pertanyaan untuk Perdana Menteri. Ayo langsung saja. Di sana, lebih ke depan. Tidak percaya musik, dia berteriak di chat. Silakan lanjutkan. Tentu, sekarang Jepang dan Amerika Serikat adalah sekutu yang sangat dekat. Tapi ada pertanyaan penting, kenapa kalian tidak memperingatkan Amerika Serikat, sekutu di Eropa dan Asia seperti Jepang tentang perang sebelum menyerang Iran?
Karena itu, kami sangat bingung. Kami orang Jepang. Anda tidak ingin terlalu banyak memberi sinyal. Saat kami masuk, kami benar-benar masuk tanpa memberitahu siapapun supaya jadi kejutan. Siapa yang lebih mengerti tentang kejutan selain Jepang? Kenapa Anda tidak bilang tentang Pearl Harbor? Oke? Ia bertanya, sekarang kamu percaya kejutan? Saya rasa jauh lebih dari kami, dan kami mendapat kejutan dan berhasil. Dan berkat kejutan itu, kita berhasil menyelesaikan 2 hari pertama dengan sukses. Kami mungkin menghancurkan 50% dari yang kita lakukan, bahkan lebih dari perkiraan kita. Jika saya ke sana dan memberitahu semua orang, kejutan jadi hilang kan? Oke, apa? Satu lagi untuk Perdana Menteri. Anda akan menemui Perdana Menteri. Permisi? Yang terhormat Bapak Menteri, saya ingin tahu apakah Bapak punya waktu sekarang agar kita bisa berbicara tentang masalah yang masih tertunda ini. Tidak. Kami menerima banyak istilah dan kritik. Jadi, Anda mau bahas topik ini? Hubungan Jepang dan Tiongkok yang sudah lama. Saya yakin perjalanan kita akan menyenangkan. Perjalanan ditunda sekitar 1,5 bulan. Perjalanannya dijadwal ulang dan kami menunggunya. Saya akan memuji Jepang saat di Tiongkok dalam pertemuan dengan Presiden Xi Jinping. Hari ini kita akan berdiskusi terutama soal perdagangan karena mereka ingin banyak berbisnis dan merupakan pembeli besar. Dari energi, minyak, gas kita, khususnya dari Alaska. Alaska, percaya atau tidak, sangat dekat, bahkan lebih dekat dari sumber manapun. Hanya saja tampaknya agak dingin dibandingkan dengan. Itu hanya perjalanan singkat. Jadi itu adalah sesuatu yang akan kita bicarakan. Kita akan membahas perdagangan, terutama soal energi. Terima kasih banyak pada semuanya, terima kasih.